selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Izin sharing mungkin ya Kang Teteh. Jadi saya dari saya perkenalkan dulu, nama saya Dodi Mustafa. Saya salah satu staf pengajar di Politeknik S3 Bandung dari tahun 2015. Jadi udah lumayan 8 tahun di kampus bareng Pak Gunawan, bareng Pak Dimas dulu. Jadi sampai jadi rekan kerja. Jadi yang saya akan sharing hari ini tuh tentang ceritanya saya sedang menelusuri jejak wall yang ada di Indonesia. Jadi saya udah dapat ada 3 sih referensi di Wonosobo, di Banjarnegara, sama di Cihideng dan Majalaya. Itu merino. Yang di Banjarnegara itu ada domba batur, silangan merino dan domba lokal. Di Wonosobo disebutnya dombos. Jadi domba teksel dan domba lokal. Boleh next, Kang? Jadi sebenarnya saya tahu cerita dombos ini dari Pak Widodo dan Pak Asril. Saya teruskan dari tahun 2016. Aduh, nggak kelihatan ya. Jadi dari tahun 2016 kita udah jalan, kita ngadain pengabdian masyarakat di warga Suren Gede di Kejajar di Dieng. Jadi di sana ada peternak, ada kurang lebih 10 komunitas peternak, dan total di Wonosobo itu ada 9.000 ekor per tahun 2020 terakhir data statistik. Nah itu tuh satu kali domba Wonosobo itu bulunya itu kan dia untuk pedaging tuh, untuk dijual ke Malaysia, Brunei, dan Indonesia juga. Nah bulunya itu harus dicukur, biasanya setahun 2 kali atau setahun sekali. Nah itu tuh masih dibakar dan dijadikan limbah gitu, jadi tidak termanfaatkan. Kita datang di tahun 2016, kita berikan pelatihan ke warga Wonosobo. Alhamdulillah sekarang udah berkembang. Ganjar Pranowo udah tahu produknya. Lalu kemarin juga tadi siang sih ada update kalau dinas peternakan Jawa Tengah pun sudah mulai membeli produknya dan ingin bekerja sama. Nah cerita singkatnya part satunya ini cerita saya ini mah. Jadi setelah pengabdian itu saya pengabdian masyarakat itu saya kembangkan menjadi sebuah penelitian. Produk yang pertama saya buat adalah membuat insulator untuk atap. Jadi domba Wonosobo yang limbah itu saya olah, saya scoring, saya cuci, saya bersihkan, saya mixing dengan perekat, dan itu maksimal di 20%-an perekatnya. Jadi ada matriks namanya low matte polyester. Dia bisa leleh di suhu 110 derajat. Jadi saya campur 2 serat itu dengan komposisi tertentu dan saya atur sedemikian rupa untuk menjadi ketebalan yang berbeda-beda. Nah, alhamdulillah saya dapat referensi glass wool yang banyak dipakai itu mereknya Isoking kalau nggak salah. Saya beli, saya bandingkan dari glass wool dan non woven yang saya buat. Alhamdulillah dengan ketebalan yang itu tuh mungkin setengahnya dari glass wool, performanya itu hampir sama untuk penahan panasnya, sekitar meredus 41% panasnya. Itu cerita awalnya. Mungkin boleh datanya yang lebih besar ada di slide berikutnya, boleh next. Nah ini mungkin ya ini data pengujian yang saya kerjakan sih. Ini data ketebalan dan densitas dari masing-masing. Ada yang dombos 100%, ada yang dicampur dombos dan serat perekat, ada glass wool. Lalu saya uji thermal resistennya, dan saya kasih kodenya ND5, non woven dombos 5 itu dia bisa menyamai perform dari glass wool. Jadi dengan ketebalan yang lebih kecil. Ini cerita pertamanya yang saya kerjakan. Jadi saya buat seperti ini, boleh next. Nah ini gambar hasil uji perubahan suhunya. Yang ND5 itu yang warna biru tua.
Jadi dia stabil menurunkannya. Set. Kalau yang glass wall itu yang merah. Dia agak fluktuatif, tapi dia stabil di waktu rentan tertentu. Nah, ini yang saya kerjakan pertama. Dan gambarnya seperti itu. Jadi gambar novennya seperti itu saya kerjakan di kampus. Semuanya dikerjakan di kampus. Jadi kampus alhamdulillah sekarang punya beberapa alat yang dibuat oleh dosen dan itu termanfaatkan untuk penelitian-penelitian kami. Oke, nah ini cerita kedua mungkin yang agak masuk ya ke fashion. Kalau tadi kan ke technical tekstil banget gitu ya untuk atap. Ya, jadi selain untuk atap sih sebenarnya kalau untuk produk kayak tekstil turunannya sekarang kan musimnya cooler bag gitu ya. Lalu saya lihat ojol-ojol juga kan mereka tuh kalau bawa makanan kan kalau kelamaan akan meleleh kalau yang dingin. Kalau yang panas akan dingin justru. Nah, mungkin aplikasi nanti ke depannya saya udah punya ya ide gitu ya. Ya udah saya aplikasiin mungkin ngebuat cooler bag dan ngebuat untuk tas ojol supaya penjaga suhunya tuh stabil. Gitu. Nah, ini yang part keduanya. Jadi saya tahun 2021 iseng sih ini sama dosen senior, Bu, saya mau bikin ini. Oh, hayu materialnya, tapi saya pengen dombos bulu domba karena sedang saya kerjakan. Nah, ini backgroundnya itu saya pernah baca suatu artikel bahwa di luar negeri itu sekarang jaket yang bulu angsa itu sudah dikurangi raw material dari bulu angsa karena itu tidak berkeprihewanan katanya. Jadi tidak berkeprihewanan karena ada tagline save the duck. Save the duck itu jadi kenapa ada campaign seperti itu? Karena Bapak dan Ibu atau Kang Teteh kalau beli jaket yang itu tuh down dalamnya, jadi mereka tuh angsanya itu masih kecil, mereka tuh dibunuh, angsanya itu dibunuh dan diambil bagian sininya. Daunnya yang Bapak Ibu pakai, kenapa dia ultra light, itu tuh dibunuh dan di bagian sininya. Mungkin angsanya itu baru berumur sekitar ya mungkin sebulan 2 bulan. Jadi saya kan kepikiran apa nih alternatifnya. Dakron udah banyak ya, dakron udah, dan ya mungkin ya kalau bahasa sekarang katanya kurang sustain gitu kan ya, kalau kata pengabdi sustain gitu kan. Jadi saya coba mau iseng aja buat saya coba olah bulu dombanya, saya coba buat suatu jaket. Jadi untuk jadi filler jaket. Boleh next deh. Ini materialnya yang saya buat. Jadi material yang saya buat itu dari fleece domba Wonosobonya saya buat. Jadi saya buat alhamdulillah di kampus sekarang udah punya mesin roller cut. Roller cut tuh jadi dia untuk mengolah serat panjang. Jadi dia kan cardingnya berbeda ya, ada striver, ada worker. Jadi supaya seratnya nggak putus gitu. Jadi untuk ngolah ini cocok. Lalu untuk inner dan outernya kita pakai polyester karena yang susah ternyata kalau tadinya saya mau bikin kayak Uniqlo. Jadi pengennya tuh bahan dalamnya itu seperti kayak nylon gitu kan, bahannya dingin gitu. Tapi susah bahannya dan di pasaran juga jarang. Jadi saya dapatnya polyester fabric. Next deh. Nah, ini metodenya saya scoring, saya drying bulu dombanya, lalu saya buat pola, lalu cutting, lalu metodenya saya quilting, lalu dijahit. Jadi bulu dombanya ini saya spreading gitu kan. Saya ukurannya itu kemarin saya 30 gram per 10 kali 10 cm gitu. Saya atur, emang agak effort sih kemarin bikinnya itu. Diatur, dilapisin, bikin layer per layer, jadi ada 3 layer, inner, filler, outer. Jadi 3 layer. Lalu setelah itu
saya bikin, oh ini untuk badan, untuk tangan, saya quilting dulu, lalu saya assembly tuh, udah bikin pola, saya assembly gitu. Boleh next? Nah ini produknya, saya bawa sih, bentar ya. Nah ini saya bawa jaketnya, emang agak berat sih. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat boleh. Itu jaketnya emang agak berat dan itu tuh alhamdulillah udah dipakai. Saya bikin 3, jadi hasilnya itu di kampus 1 ini saya kirim ke masyarakat 1 ke Wonosobo. 1 lagi dipinta dosen senior saya. Jadi untuk katanya hangat katanya. Ini jangan diminta ya Pak ya. Jadi ya alhamdulillah gitu. Ternyata boleh next hasilnya. Nah ternyata setelah saya uji di kampus itu ada alat untuk uji kenyamanan thermal. Ada namanya FTT, Fabric Touch Tester. Jadi kita bisa tahu nih seberapa nyaman sih pakaian yang kita pakai gitu. Dari roughness-nya, dari thermalnya, dari apa ya? Kayak kenyamanannya aja ya. Intinya gitu. Jadi saya uji di sana itu ada 2 yang untuk sifat thermalnya. Itu sifat thermal konduktivitasnya, lalu heat flux-nya. Ini mungkin terlalu teknis ya kalau thermal konduktivitas. Jadi nilainya itu kalau dia thermal konduktivitas semakin besar, nilai thermal konduktivitasnya, maka dia itu menyalurkan panas dengan sangat baik gitu. Kalau semakin kecil dia berarti menyalurkan panasnya sedikit gitu intinya. Kalau heat flux itu kan ada material tuh. Dari luar ada panas, dari dalam tubuh kita juga ada panas kan. Nah alat ini tuh bisa nguji inner dan outernya. Jadi kalau innernya itu berapa sih panas dalam tubuh, misal berapa suhu derajat, dia mengeluarkannya heat fluxnya berapa cepat gitu. Kalau untuk inner, jadi kalau dia semakin tinggi heat fluxnya, berarti dia semakin dingin. Karena panas yang dalam tubuh itu cepat tersalurkan keluar. Gitu. Jadi kemarin hasilnya alhamdulillah thermal konduktivitasnya emang agak jauh, cuman nggak terlalu jauh sih kalau di grafik jauh 0,64 sama 0,54. Sebenarnya nggak terlalu jauh, masih memungkinkan itu tuh nyaman. Lalu boleh next heat flux-nya. Untuk heat flux-nya, nah ini kalau di pakai down itu dia 440-an. Nah ini untuk dombos itu masih 1000. Nah sebenarnya kalau untuk di inner dia tuh berarti dia tuh bisa mengeluarkan panas dengan cepat sebenarnya. Gitu. Nah jadi intinya sih sebenarnya bulu domba Wonosobo ini sangat potensial kalau kata saya. Bisa apa ya? Alhamdulillahnya sekarang hasil pengabdian masyarakat dan penelitian juga masyarakat Wonosobo sekarang itu udah bisa menjual bulu dombanya yang tadi dibuang, dan sekarang dia membuat banyak produk. Tadi saya liatin ke salah satu peserta di sini, ada yang buat makram, ada yang buat peci sekarang banyak katanya lagi laku, peci dari bulu domba Wonosobo. Lalu dibuat juga tadi tasnya itu kombinasi antara kain bulu domba dengan kulit bulu domba. Jadi itu yang dikerjakan di Wonosobo. Jadi apapun yang saya kerjakan hasilnya sekarang itu seperti apa, saya pasti sharing ke masyarakat. Pak, ini bisa digaya gini kan? Pak, ini kayak bisa digaya gini kan? Gitu. Dan alhamdulillahnya juga sebenarnya ada yang tertarik juga sih, salah satu brand di Bandung untuk ngedevelop ini. Tapi saya keep dulu karena masih dalam proses penelitiannya sangat panjang, gitu. Mungkin itu aja sharing cerita domba Wonosobo dari saya. Terima kasih.